Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, terus sekalian, hari ini kita jumpa lagi ya dengan saya Dimas Jurotayun, yang mana pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan bekerja keras dan bertanggung jawab. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini, kita cermatilah video di bawah ini. Modal nyali saja lagu ini
Oke, anak-anakku sekalian, itulah tadi gambaran dari perilaku yang jauh dari kata bekerja keras dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari perilaku semacam tersebut. Oke, anak-anakku sekalian, pembahasan kita yakni selanjutnya kewajiban bekerja keras dan bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 hingga 10. Yang mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah alladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka berterbaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ini kewajiban bekerja keras dan bertanggung jawab, karena Allah telah menyampaikan kepada kita semua dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 10. Oke. Anak-anak sekalian, setelah tadi kita pembahasan terkait Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 10. Selanjutnya yakni masuk dalam materi terkait dengan bekerja keras. Bekerja keras ini berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Orang yang bekerja keras tidak berarti harus banting tulang dengan mengeluarkan tenaga secara fisik, akan tetapi dapat dilakukan dengan berpikir sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya atau belajar sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Oke, anak-anak sekalian, Ridwan Kamil pun juga pernah berkata bahwasanya tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa. Nah, itulah kuncinya, harus kita ingat betul-betul di bagian akhir. Tidak ada kemudahan tanpa doa. Inilah yang harus selalu kita iringi ketika kita bekerja keras. Doa, ikhtiar, itu yang harus sering-sering kita lakukan. Supaya apa? Apa yang kita usahakan
ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya, yakni terkait dengan tanggung jawab. Yang mana tanggung jawab ini secara bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Secara istilah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita lihat mantan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Bapak kita Muhammad Hatta, pernah berkata bahwasanya demokrasi hanya berjalan kalau disertai rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab. Sangat pentingnya tanggung jawab. Karena Bapak kita Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1945 hingga 1956, menekankan bahwasanya demokrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya tanggung jawab. Oke, anak-anak sekalian, yang selanjutnya pembahasan kita, ya, yang mana Al-Baihaqi dalam kitab Syubul Imam ada 4 prinsip bekerja keras dan bertanggung jawab atas bentuk pekerjaannya kepada Allah. Ini apa saja? Yang pertama kita lihat. Yang pertama adalah bekerja secara halal. Yang kedua, ini adalah bekerja demi menjaga diri agar tidak menjadi beban orang lain. Yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Yang keempat, bekerja untuk meringankan hidup tetangga. Anak-anak sekalian, apa saja sih terkait 4 itu? Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bekerja secara halal. Ini dimaksudnya adalah halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya. Ya, yang mana pekerjaan itu harus sesuai dengan apa yang kita jalankan. Jangan sampai seperti yang kita lihat contoh pada gambar ini, ya, contohnya adalah orang PNS yang mengkorupsi uang rakyat. Ini sudah bekerja, namun menjalankannya kurang baik atau malah menyalahgunakan jabatannya untuk mengkorupsi uang rakyat. Sehingga bekerja secara halal ini harus menjadi tuntutan kita. Selain memang untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, agar supaya kita juga mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, pembahasan kita bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain.
Apakah itu? Ya, yang mana orang yang beriman ini dilarang menjadi benalu bagi orang lain. Ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seseorang sahabat yang muda dan kuat, tetapi pekerjaannya meminta-minta atau mengemis. Kemudian beliau bersabda, artinya, sungguh orang yang mau membawa tali atau kapak, kemudian mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas punggung, lebih baik dari orang yang mengemis kepada orang kaya, baik diberi atau ditolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anak sekalian, ini harus menjadi perhatian penting buat kita semua. Ya, jangan sampai kita menjadi seorang pengemis, ya, yang mana bahkan seorang yang mencari kayu bakar itu lebih baik daripada perilaku meminta. Oke, yang selanjutnya bahasan kita terkait dengan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarga. Yang di sini dimaksudkan mencukupi keluarga hukumnya fardu ain, tidak dapat diwakilkan, dan menunaikannya termasuk dalam jihad. Ya, jangan sampai ini ya, mencukupi kebutuhan keluarga malah diserahkan orang lain. Nah, sehingga nilai-nilai ibadah yang terkandung di dalamnya, bahkan hal yang termasuk jihad, ini malah menjadi hak orang lain, bukan untuk amal kita. Jadi hal yang sangat merugikan kita. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, artinya tidaklah seseorang memperoleh hasil terbaik melebihi yang dihasilkan tangannya, dan tidaklah sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada diri, keluarga, anak, dan pembantunya kecuali dihitung sebagai sedekah. Nah, ini makanya tadi yang Bapak maksud, jangan sampai ya yang sifatnya fardu ain atau wajib untuk kita masing-masing individu ini malah diwakilkan orang lain, sehingga amal yang mestinya kita dapatkan ini malah sangat merugi sekali buat kita. Yang selanjutnya pembahasan kita ini adalah bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Ini apa? Penting sekali atau perlu sekali dicatat bahwasanya Islam mendorong kerja keras untuk kebutuhan diri dan keluarga. Tetapi Islam juga melarang kaum beriman bersikap egois. Islam mengajarkan solidaritas sosial dan tanggung jawab sosial, dan mengecam keras sikap tutup mata dan telinga dari jerit tangis lingkungan sekitar. Ini kita ya selaku umat Rasulullah beragama Islam, jangan sampai kita menutup telinga atau menutup mata, ya, mata dan telinga kita tidak melihat saudara-saudara kita di lingkungan sekitar kita. Kita bisa lihat ini contoh kecil, ya, itu berupa bantuan sembako gratis untuk tetangga kita. Nah, yang pertama mulai dari mengumpulkan donasi, kemudian kerjasama dengan warga sekampung, dan yang terakhir sembako dikelola dan dibagikan bersama oleh warga untuk warga lain yang membutuhkan. Ini sangat, ini hanya sebagai contoh kecil yang mana kita bekerja untuk meringankan hidup tetangga kita, ya, dan masih banyak contoh yang lain
sehingga hidup tetangga kita ini ya menjadi ringan dengan apa yang telah kita lakukan. Oke, yang selanjutnya ini adalah menerapkan perilaku kerja keras dan bertanggung jawab. Ini dapat diwujudkan dengan 4 langkah. Apa aja itu? Yang pertama ini adalah menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Jangan sampai kita ini menyia-nyiakan waktu sehingga waktu terbuang percuma. Nah, saat ini tantangannya luar biasa, banyak betul. Sudah kalah hal-hal menghemat waktu terbuang percuma hanya untuk apa? Bermain game. Ini perlu kita perhatikan. Yang kedua, gali dan kembangkan diri secara baik. Nah, ini karena waktu tadi itu sudah tidak dimanfaatkan dengan baik, maka yang kedua ini kalau tidak diperhatikan secara betul-betul, maka kita akan mengembangkan diri ini akan sulit. Karena waktu sudah nggak efisien, kita hanya gunakan untuk bermain game, sehingga untuk mengembangkan diri secara luas, kita tidak berkembang. Ini berbahaya sekali, sehingga untuk menerapkan ya, perilaku kerja keras dan bertanggung jawab ini susah untuk diwujudkan. Yang ketiga, selalu fokus ya, melabelkan diri dan berkata positif. Nah, ini lagi-lagi dampak dari game ini sangat-sangat negatif, sehingga sering sekali ya pemuda atau pemudi saat ini berkata yang negatif. Ini sangat berbahaya ya. Ini juga kalau kita tidak menghindarkan dari perkataan-perkataan yang negatif, maka perilaku kerja keras dan bertanggung jawab tidak bisa diwujudkan. Yang selanjutnya ini adalah tekun dalam bekerja. Pasti harus kita jalankan betul-betul apa yang ada di hadapan kita, harus kita tekuni, harus kita telateni. Jangan sampai apa yang ada di depan kita ini malah kita sia-siakan. Ya, ini sangat-sangat merugikan kita. Sudah waktu tidak digunakan secara efektif dan efisien, ya, mengembangkan diri atau menggali diri ini juga tidak muncul. Kemudian fokusnya ini sudah hilang, ditambah perkataannya negatif. Wah, ini sangat susah sekali ya untuk mewujudkan perilaku kerja keras dan bertanggung jawab. Oke, demikian pembahasan kita terkait dengan bekerja keras dan bertanggung jawab. Ingat, anak-anakku sekalian, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Maka itu yang harus menjadi perhatian kita, selalu berusaha, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi